Apa? Orang-orang Mongolia menjual kuda untuk belajar bahasa Indonesia. Berita yang dipublikasikan di sebuah forum besar di Indonesia itu membuat para netizen Indonesia terperangah. Sungguh sulit dipercaya. Saya merasa miris mendengarnya. Yang tidak bisa dipahami oleh orang Indonesia adalah mengapa harus bahasa Indonesia ketika Tiongkok dengan pasar 1,4 miliar penduduknya berada tepat di sebelah. Atas pertanyaan ini, jawaban seorang gadis Mongolia membuat seluruh Indonesia terdiam. Sebanyak apapun uang yang diinvestasikan Tiongkok, para pemuda Mongolia tetap memilih bahasa Indonesia. Apa alasan sebenarnya mereka sampai menjual 100 ekor domba? Seluruh kekayaan mereka, bahkan pusaka keluarga. Sekarang, kebenaran yang mengejutkan ini akan terungkap. Halo, saya Sarah Williams, koresponden khusus sebuah kantor berita Inggris di Asia. Ketika pertama kali mendengar berita ini, saya juga berpikir ini hanya cerita yang dibesar-besarkan. Tapi rasa penasaran saya tak terbendung. Saya langsung terbang ke Ulaan Baatar. Dalam perjalanan dari bandara ke kota, sopir taksi berbicara kepada saya dalam bahasa Inggris. Anda mau kemana? Saya mau ke Jalan Iwan Fals. Saya pikir itu hanya lelucon. Tapi di pusat kota Ulaan Baatar, ternyata benar-benar ada jalan dengan nama itu. Di sepanjang jalan, papan nama warung Padang, soto Betawi, dan bakso Malang bahkan lebih banyak daripada masakan Mongolia, dan para pemuda memegang souvenir dengan gambar idola pop Indonesia. Yang lebih mencengangkan lagi, di toko-toko buku, buku pelajaran bahasa Indonesia dipajang lebih banyak daripada buku-buku berbahasa Mongolia, dan satu set buku panduan persiapan ujian UKBI, uji kemahiran berbahasa Indonesia, selalu ludes terjual. Apakah ini benar-benar Mongolia? Ketika saya bertanya, pemilik toko buku tertawa dan menjawab, masa depan Mongolia ada di bahasa Indonesia. Cucu perempuan saya juga sedang belajar bahasa Indonesia. Maka, saya memulai investigasi saya yang sesungguhnya dan menuju sebuah desa di Padang Rumput, 200 km dari Ulaan Baatar. Di sana, sebuah pertemuan yang menentukan telah menanti saya, keluarga Altan Setseg. Padang rumput terhampar tak berujung. Yurt-yurt putih, seperti titik-titik kecil, menghiasi lanskap hijau, sebuah pemandangan seolah waktu berhenti. Tapi saat saya melangkah masuk ke dalam yurt Altan Setseg, saya tertegun. Di langit-langit tergantung poster seorang penyanyi pop terkenal Indonesia. Di atas meja kecil ada tumpukan tinggi buku latihan menulis bahasa Indonesia. Di samping tungku tradisional, ada sebuah tablet tua yang sedang memutar sinetron Indonesia. Dan Altan Setseg, seorang gadis berusia 20 tahun, sambil menyisir bulu domba, menggumamkan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Selamat pagi, nama saya Altan Setseg. Saya kembali dibuat kagum oleh pelafalannya yang benar. Bagaimana kamu bisa belajar dengan begitu baik? Tanya saya. Altan Setseg tersenyum malu dan berkata, saya belajar 14 jam sehari selama 5 tahun terakhir. Ini satu-satunya harapan saya. Bad Bayar, ayah Altan Setseg, sambil menuangkan teh susu kuda untuk saya, memulai ceritanya. Keluarga kami adalah kaum nomaden turun-temurun. Kami hidup dari memelihara 500 ekor domba, 30 ekor kuda, dan sekitar 20 ekor sapi. Tapi karena perubahan iklim, padang rumput semakin menyusut, ditambah lagi para pedagang Tiongkok menekan harga jual bulu domba. Hidup kami menjadi semakin sulit. Jargal, ibunya, menambahkan. Lalu suatu hari, seorang pemuda dari desa tetangga pulang dari Indonesia. Hanya dalam 3 tahun, dia membangun rumah dan membelikan mobil untuk orang tuanya. Saat itulah kami sadar masa depan anak-anak kami bukan di Padang ini, tapi di Indonesia. Altan Setseg punya 2 adik laki-laki. Temujin yang berusia 17 tahun bermimpi menjadi pelatih kuda, dan Bayar yang berusia 15 tahun mencintai musik tradisional. Tapi keluarga itu kesulitan membiayai sekolah satu anak pun. Saat itulah Altan Setseg yang pertama kali angkat bicara. Sang ayah menatap putrinya dengan bangga dan mengulang perkataannya. Ayah, saya akan belajar bahasa Indonesia untuk menyelamatkan keluarga kita. Saya juga akan menanggung masa depan adik-adik saya. Namun belajar bahasa Indonesia di Mongolia adalah sebuah kemewahan. Biaya bulanan untuk kursus bahasa di Ulaan Baatar setara dengan setengah gaji rata-rata orang Mongolia. Harga satu set buku pelajaran setara dengan harga 20 ekor domba, dan biaya ujian UKBI setara dengan harga seekor kuda utuh.
Kami sama sekali tidak mampu membayarnya, cerita sang ibu dengan mata berkaca-kaca. Tapi Altan Setseg tidak menyerah. Setiap hari ia bangun pagi-pagi untuk mengurus kawanan domba. Siang hari, ia belajar bahasa Indonesia secara mandiri dari video-video gratis di internet. Malam hari, ia berlatih menulis di bawah cahaya lilin. Altan Setseg mulai tertarik dengan Indonesia pada usia 15 tahun. Saat kunjungan sekolah ke Museum Sejarah Nasional Mongolia, ia melihat pameran khusus tentang hubungan antara Kekaisaran Mongol dan Kerajaan Majapahit. Saya sangat terkejut mengetahui bahwa Mongolia dan Indonesia punya hubungan sejarah yang begitu panjang meskipun itu adalah konfrontasi. Rasanya seperti ada takdir. Setelah itu, Altan Setseg mulai menonton sinetron Indonesia, mendengarkan musik pop Indonesia, dan tenggelam dalam belajar bahasa. Awalnya hanya rasa penasaran. Tapi ketika perusahaan-perusahaan Indonesia mulai berinvestasi di Mongolia, beredar kabar bahwa dengan kemampuan bahasa Indonesia, mudah sekali mencari pekerjaan. Sejak saat itu, saya mulai berpikir serius. Namun, belajar otodidak ada batasnya. Pelafalannya tidak sempurna, tata bahasa tidak bisa dipelajari secara sistematis. Untuk lulus ujian UKBI, ia butuh bimbingan profesional. Dan suatu hari, tibalah momen yang mengubah takdirnya. Itu adalah hari perayaan Saga Ansar, hari raya terbesar di Mongolia. Saat kumpul keluarga, Gunbold, kakek Altan Setseg, tiba-tiba berdiri dan berkata, "Altan Setseg, apa kau benar-benar yakin bisa menyelamatkan keluarga kita dengan bantuan bahasa Indonesia?" Altan Setseg menjawab dengan suara bergetar, "Iya, kakek, tolong percaya padaku." Pria 70 tahun itu terdiam sejenak, lalu membuat pengumuman yang mengejutkan, "Aku akan menjual Herlen, kuda pejantan yang sudah kurawat selama 50 tahun. Dengan uang itu, kita biayai kursusmu." Seluruh keluarga menahan napas. Herlen bukan sekadar kuda, ia adalah kebanggaan sang kakek, simbol seluruh marga. Ia adalah kuda pacu yang 3 kali memenangkan kejuaraan, dan garis keturunannya saja sudah punya nilai yang sangat tinggi. "Ayah, jangan!" teriak ayah Altan Setseg. "Herlen adalah sejarah keluarga kita, bagaimana bisa dijual?" Tapi sang kakek bersikeras, "Kuda adalah masa lalu, Altan Setseg adalah masa depan." Bukankah Jenghis Khan menikahkan putri-putrinya ke negeri jauh untuk menjalin persekutuan? Altan Setseg akan menjadi kebanggaan baru kita. Mendengar kata-kata itu, Altan Setseg jatuh berlutut dan menangis terseduh-seduh. "Kakek, saya pasti akan berhasil. Saya akan membelikan kakek 10 kuda yang lebih hebat dari Herlen." Namun, uang dari penjualan seekor kuda pejantan masih belum cukup. Biaya kursus selama setahun, biaya hidup di asrama, dan buku-buku di Pusat Bahasa Cendekia, Akademi Bahasa terbaik di Jakarta, jumlahnya sangat besar. Rapat keluarga pun digelar. Sang ibu bicara lebih dulu, "Aku akan menjual set perhiasan perakku, maharku." Sang ayah pun ikut memutuskan, "Tahun ini kita jual semua anak domba dan 10 ekor yak." Dengan begitu mereka mengumpulkan uang setara 50 ekor domba, tapi masih belum cukup. Yang mengejutkan, kedua adiknya juga angkat bicara. Temu Ujin berkata, "Kakak, aku akan berhenti sekolah dan bekerja. Nanti kalau kakak sudah sukses, aku bisa sekolah lagi." Si bungsu, Bayar, berkata akan menjual morin hur miliknya, alat musik tradisionalnya. "Jangan, aku tidak bisa membiarkan kalian mengorbankan masa depan kalian," cegah Altan Setseg, tapi tekad keluarga sudah bulat. Para tetangga juga ikut membantu. Bibi Dafa'a dari yurt sebelah membawakan 10 lembar syal Kashmir buatan tangan. Kepala desa meminjamkan truknya untuk mengantar barang-barang Altan Setseg ke Ulaan Baatar. Begitulah, dengan bantuan semua orang, mereka berhasil mengumpulkan dana yang setara dengan harga 100 ekor domba. Seluruh desa menaruh harapan mereka pada seorang Altan Setseg. Akhirnya, tibalah hari keberangkatan ke Jakarta. Altan Setseg keluar dari yurtnya dan menoleh ke belakang. Kakeknya sedang mengelus-elus surai Herlen, mengucapkan selamat tinggal. Saat itu, Altan Setseg berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh gagal. Ini bukan perjuanganku seorang." Setibanya di Pusat Bahasa Cendekia di Jakarta, Altan Setseg dihadapkan pada realitas yang lain. Dari 30 siswa di kelasnya, separuhnya berasal dari keluarga kaya. Mereka sejak kecil sudah punya guru les privat bahasa Indonesia,
dan setiap liburan pergi ke Bali untuk kursus singkat, terutama seorang siswa bernama Bima yang selalu memandangnya rendah. Orang asing mau coba peruntungan di Indonesia, tidak punya uang, gayanya selangit. Ayah Bima adalah pemilik perusahaan tambang dan sudah berbisnis dengan perusahaan-perusahaan Indonesia, tapi Altan Setseg tidak berkecil hati. Ia bangun jam 4 pagi setiap hari untuk menghafal kosakata. Saat istirahat makan siang, ia pergi ke perpustakaan untuk mendengarkan berita televisi Indonesia. Malamnya, ia berlatih percakapan dengan meniru sinetron, dan sebelum tidur, ia menulis buku harian dalam bahasa Indonesia. Bahkan para pengajar pun tersentuh oleh semangatnya. Saya sudah mengajar 20 tahun, tapi belum pernah melihat siswa seperti Altan Setseg. Dia menghafal 300 kosakata baru setiap hari. 6 bulan kemudian, pada ujian tengah semester, Altan Setseg meraih peringkat pertama di angkatannya. Ia mengalahkan semua siswa dari keluarga kaya, termasuk Bima. Tapi Altan Setseg tidak sombong. Sebaliknya, ia belajar lebih giat lagi. Lalu datanglah kabar buruk dari rumah. Ibunya jatuh sakit. Itu karena kelelahan dan kurang gizi. Setelah menjual kawanan domba, sumber penghasilan keluarga menipis, dan gaji ayahnya yang bekerja serabutan tidak cukup untuk hidup. "Apa sebaiknya aku pulang?" tanya Altan Setseg di telepon, tapi ibunya bersikeras, "Jangan sekali-kali. Kalau kau menyerah, semua pengorbanan kita akan sia-sia. Ibu baik-baik saja, kau fokus saja belajar." Altan Setseg menutup telepon dan menangis. Ia pun belajar dengan lebih putus asa. Ia juga mulai bekerja paruh waktu. Pagi-pagi sekali mengantar koran, dan di akhir pekan mencuci piring di sebuah rumah makan Padang. Semua uang yang ia dapatkan dikirim ke rumah. Setahun berlalu, dan akhirnya tibalah hari ujian UKBI. Tapi ada masalah dengan biaya. Ia harus lulus dalam sekali coba. Ia tidak punya uang untuk mengulang. Seminggu sebelum ujian, setiap malam Altan Setseg berdoa di depan potret Jenghis Khan. "Wahai Khan Agung, berikan aku kekuatan. Aku ingin menjadi jembatan antara Mongolia dan Indonesia." Dan tibalah hari penentuan itu. Tapi langit seolah kejam. Sistem pendingin udara di ruang ujian rusak, dan para peserta harus mengerjakan ujian di tengah suhu minus 30 derajat. Kalimat asli dipertahankan untuk dramatisasi, meski tidak realistis di Jakarta. Ini adalah bagian dari plot asli. Pukul 3 dini hari, Altan Setseg sudah berada di depan gerbang, tapi yang mengejutkan, sudah ada antrean panjang. Lebih dari 300 pemuda Mongolia menggigil kedinginan. Mereka semua membawa mimpi yang sama, sebuah harapan bernama Indonesia. "Kamu datang jam berapa?" tanya seorang gadis di belakangnya. "Jam 11 malam," jawab seorang pemuda di depannya. Altan Setseg terkejut. Bukan hanya dia yang berada dalam situasi putus asa. Sambil mengantre, Altan Setseg mengobrol dengan orang-orang di sekitarnya. Ada yang menjual truk ayahnya untuk biaya belajar. Ada yang sudah 2 kali gagal, dan ini adalah percobaan ketiganya. Ada juga yang menghabiskan seluruh uang pernikahan untuk belajar bahasa Indonesia. "Kita ini pejuang," kata seorang pemuda. "Pejuang modern Mongolia yang berperang dengan bahasa Indonesia." Semua mengangguk setuju. Pukul 8 pagi, pintu ruang ujian akhirnya dibuka, tapi begitu masuk, semua orang terkejut, pemanas ruangan mati total. Pengawas meminta maaf tapi mengatakan ujian tetap berjalan sesuai jadwal. "Bolehkah menulis pakai sarung tangan?" tanya seseorang, tapi jawabannya dingin. "Tidak boleh, itu akan dianggap mencontek." Di tengah suhu 30 derajat di bawah nol, saat jari-jari terasa akan copot, mereka harus menulis ujian selama 3 jam. Tangan yang memegang pulpen bergetar hebat, sehingga tulisan menjadi tidak terbaca. Pada sesi mendengarkan, penutup telinga juga sedingin es. Seorang peserta di sebelah Altan Setseg menyerah setelah 10 menit. "Sudah, aku tidak tahan lagi." Tapi Altan Setseg, sambil menggertakkan giginya, "Bertahan, keluargaku menjual 100 ekor domba. Kakek mengorbankan Kerlen. Aku tidak boleh menyerah di sini." Dimulailah sesi membaca. Sejak kalimat pertama sudah tidak mudah. Idiom-idiom dan peribahasa Indonesia saling berkelindan. Tapi Altan Setseg tetap tenang. Kebiasaannya membaca koran Indonesia setiap hari selama setahun sangat membantunya.
Sesi menulis. Temanya, mengapa saya ingin pergi ke Indonesia? Altan Setsek dengan tangan yang gemetar, dengan susah payah menulis setiap huruf. Saya ingin menjadi jembatan antara Mongolia dan Indonesia, seperti Genghis Khan yang membuka jalur sutra. Saya ingin membuka jalur baru di abad ke-21. Ketika ujian selesai, tangan Altan Setsek mati rasa sepenuhnya. Tapi hatinya membara karena ia telah melakukan yang terbaik. Saat ia keluar dari ruang ujian, Bima sudah menunggunya. Orang udik sepertimu tidak akan lulus. Pamanku bekerja di perusahaan Indonesia. Tapi Altan Setsek tidak menjawab. Hasil akan membuktikan segalanya. Sebulan kemudian, tibalah hari pengumuman. Altan Setsek duduk di depan komputer. Koneksi internet sangat lambat, situs webnya tidak kunjung terbuka. Saat itu teleponnya berdering. Itu adalah pengajar dari pusat bahasa, Altan Setsek. Selamat, kamu peringkat kedua se-Mongolia. Altan Setsek tidak percaya dengan telinganya. Benarkah? Itu saya. Iya. Skor 247, nyaris sempurna. Hanya selisih 1 poin dari peringkat pertama. Altan Setsek menangis. Ia langsung menelepon ke rumah. Ibu, ayah, saya berhasil. Dari seberang telepon ia bisa mendengar tangis haru seluruh keluarga. Berita itu menyebar dengan cepat. Penduduk desa mengadakan pesta, dan kisahnya dimuat di koran lokal dengan judul Putri Padang Rumput Terbang dengan sayap bahasa Indonesia. Di pusat bahasa, Altan Setsek menjadi pahlawan. Adik-adik kelas datang meminta nasihat, para pengajar sangat bangga, bahkan Bima datang untuk meminta maaf. Aku salah, kamu memang hebat. Tapi ini baru permulaan, sekarang ia harus pergi ke Indonesia, menunggu penempatan kerja, mengurus visa, dan dokumen keberangkatan. Altan Setsek mendapat penempatan di sebuah pabrik komponen elektronik di dekat Jakarta. Gajinya adalah jumlah yang bahkan tidak pernah ia impikan di Mongolia. Dengan uang ini, aku bisa melunasi semua utang keluarga dalam setengah tahun. Altan Setsek penuh harapan. Seminggu sebelum berangkat, kakeknya memanggil Altan Setsek. Cucuku, di Indonesia akan banyak kesulitan. Kau mungkin akan kesepian, menghadapi diskriminasi. Tapi ingat, kau adalah keturunan Genghis Khan, putri padang rumput. Jangan pernah kehilangan harga dirimu. Sang kakek memberinya sebuah kantong kecil. Di dalamnya ada sehelai bulu dari surai Kherlen. Ini jimatmu. Kherlen akan melindungimu. Akhirnya, tibalah hari keberangkatan. Seluruh desa mengantarnya ke bandara. Sang ibu memeluk erat Altan Setsek dan berkata, kesehatan itu yang utama, uang bisa dicari pelan-pelan. Kedua adiknya juga menangis. Kakak, kami akan segera menyusulmu. Kami akan rajin belajar bahasa Indonesia. Saat menaiki pesawat, Altan Setsek berkata pada dirinya sendiri, sekarang semuanya baru dimulai. Aku membawa harapan keluarga, seluruh desa, dan seluruh Mongolia. Penerbangan memakan waktu 8 jam. Altan Setsek tidak bisa memejamkan mata sedetik pun. Cahaya matahari yang menembus awan terasa seperti gerbang menuju dunia baru. Dan akhirnya, dari pengeras suara pesawat terdengar suara. Beberapa saat lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Jantung Altan Setsek berdebar kencang. Tanah Indonesia yang begitu ia impikan, kini ada di hadapannya. Hidup di Indonesia ternyata sama sekali tidak seperti yang dibayangkan Altan Setsek. Kekaguman pada kemegahan Bandara Soekarno-Hatta hanya sekejap. Realitas dimulai saat ia naik bus menuju kawasan industri di Cikarang. Ini kos-kosanmu. Seorang staf perusahaan membawanya ke sebuah bangunan petak yang terbuat dari kontainer. 4 orang harus tinggal dalam satu kamar, sementara toilet dan kamar mandi digunakan bersama. Tapi Altan Setsek tidak peduli. Ini tetap jauh lebih baik daripada yurt di padang rumput. Di hari pertama kerja, Altan Setsek bangun jam 5 pagi untuk bersiap-siap. Ia mengenakan seragam yang diberikan perusahaan dan menatap dirinya di cermin. Akhirnya dimulai. Di gerbang pabrik, ia disambut oleh kepala shift, Oleg, seorang pria berusia 40-an. Altan Setsek, dengar-dengar kamu dari Mongolia. Bahasa Indonesiamu bagus? Iya pak, saya belajar dengan sangat giat, jawab Altan Setsek dengan jelas. Tapi ekspresi wajah Oleg tetap dingin. Lantai produksi sangat luas. Ban berjalan bergerak tanpa henti.
ratusan pekerja sedang merakit komponen. Pekerjaan Altan Setseg adalah memeriksa komponen ponsel. Ia harus berdiri di satu tempat selama 10 jam sehari, menyortir produk yang cacat. Awalnya pekerjaan itu terasa mudah, tapi belum 1 jam lehernya mulai sakit, dan setelah 2 jam kakinya mulai bengkak. Saat istirahat makan siang, seluruh badannya terasa remuk. Di kantin pabrik, Altan Setseg makan sendirian. Para pekerja Indonesia bahkan tidak meliriknya. Pekerja asing lainnya juga berkumpul berdasarkan negara asal mereka, orang Vietnam, Thailand, Filipina. Capek ya? Tiba-tiba seseorang menyapanya dalam bahasa Indonesia. Dia adalah Siti, seorang gadis dari Medan, Indonesia. Awalnya semua begitu, nanti juga terbiasa. Tapi untuk terbiasa tidaklah mudah. Rekan-rekan kerja Indonesia tidak mengerti aksen Altan Setseg, dan setiap kali ia membuat kesalahan, mereka jengkel. Ya ampun, gini aja nggak ngerti, bikin kesel. Suatu hari Altan Setseg bertanya cara mengoperasikan sebuah mesin, dan ia langsung dimarahi. Begini saja tidak tahu, ngapain kesini? Cuma mau cari duit doang kan? Altan Setseg pergi ke toilet dan menangis. Apa aku datang ke sini untuk diperlakukan seperti ini? Keluargaku berkorban bukan untuk ini. Tapi ia tidak bisa menyerah. Setiap malam Altan Setseg menulis buku harian. Sebagian untuk menjaga kemampuan bahasanya, tapi sebagian besar untuk menyemangati dirinya sendiri. Hari ini aku sudah berusaha. Besok aku akan berusaha lagi. Demi keluarga, demi diriku sendiri. Di akhir pekan, ia terus belajar bahasa Indonesia. Ia secara khusus fokus mempelajari ungkapan-ungkapan sopan dan dialek lokal. Ia juga mencatat istilah-istilah teknis yang digunakan di pabrik. Setelah 3 bulan, mulai ada perubahan kecil. Kecepatan kerja Altan Setseg meningkat, dan tingkat produk cacatnya menurun drastis. Bahkan Oleg terpaksa mengakui, orang Mongolia ini lebih bagus kerjanya daripada orang asing lain. Tapi ujian sesungguhnya datang pada bulan ke-6. Dari rumah datang kabar bahwa kondisi ibunya memburuk, butuh operasi, tapi uangnya tidak cukup. Kakak, bagaimana ini? Adiknya Temujin menangis di telepon. Kata dokter, kalau tidak dioperasi akan sangat berbahaya. Altan Setseg mengirim semua tabungannya ke rumah, tapi tidak cukup, hanya setengah dari biaya operasi. Altan Setseg meminta pinjaman dari perusahaan, tapi ditolak. Di saat putus asa, bantuan tak terduga datang. Siti, teman satu kosnya, meminjamkan uang. Aku juga merantau demi keluarga, aku paham. Kembalikan saja pelan-pelan. Para pekerja asing lainnya juga patungan untuk membantunya. Orang Vietnam, Thailand, Filipina, berbeda-beda negara, tapi nasib mereka sama. Operasi ibunya berjalan lancar. Altan Setseg menangis lega dan sadar bahwa ia tidak sendirian. Setahun berlalu, dan Altan Setseg menjadi pekerja yang diakui di pabrik. Berkat kemampuan bahasa Indonesianya yang sangat baik, ia bahkan diberi tugas tambahan sebagai penerjemah. Gajinya juga naik, tapi tujuan Altan Setseg lebih tinggi. Ia tidak mau mengakhiri hidupnya sebagai buruh pabrik. Ia ingin belajar lebih banyak, berkembang lebih jauh. Karena itu ia mulai bersiap untuk mendaftar kuliah kelas karyawan. Sepulang kerja, ia pergi ke perpustakaan umum untuk belajar, dan di akhir pekan ia bersiap untuk ujian masuk. Ia memutuskan untuk meraih gelar sarjana. Kenapa kamu ngoyo sekali? Tanya teman sekamarnya. Kamu kan sudah dapat uang. Altan Setseg menjawab, aku datang ke sini bukan hanya untuk mencari uang. Aku ingin menjadi penghubung antara Mongolia dan Indonesia. Pada tahun kedua, Altan Setseg berhasil mendapatkan sertifikat UKBI level tertinggi, sebuah pencapaian yang sangat sulit bagi orang asing. Ketika kabar itu menyebar di perusahaan, ia bahkan dipanggil oleh direktur. Nak, kamu fenomenal. Mau coba bekerja di departemen penjualan kami yang menangani pasar Mongolia? Ini adalah kesempatan yang bahkan tidak berani diimpikan oleh Altan Setseg, dari buruh kasar menjadi staf kantor. Tapi ia tidak bisa memutuskannya dengan mudah. Jika ia menjadi karyawan tetap, ia harus pindah dari kos-kosan buruh, biaya hidup akan meningkat. Lagi pula, pekerjaan kantor adalah dunia yang sama sekali berbeda. Setelah berhari-hari tidak bisa tidur, Altan Setseg memutuskan untuk menerima tantangan itu. Karena sudah sampai sejauh ini, aku harus terus maju. Pada tahun ketiga,
Altan Setsek mengenakan kemeja dan rok span dan masuk ke kantor. Perusahaan yang sama, tapi dunia yang sama sekali berbeda. Ia duduk di depan komputer, membuat dokumen, ikut rapat, dan pertemuan daring dengan mitra-mitra dari Mongolia. Awalnya, ia terus-menerus membuat kesalahan. Ia tidak bisa menggunakan Excel, tidak tahu terminologi bisnis. Tapi sekali lagi, Altan Setsek belajar siang dan malam. Dan pada tahun keempat, sebuah keajaiban terjadi. Perusahaan memutuskan untuk membangun pabrik baru di Mongolia dan menunjuk Altan Setsek sebagai koordinator lapangan. Gajinya 2 kali lipat dan ia bisa bolak-balik antara Mongolia dan Indonesia untuk urusan pekerjaan. Altan Setsek adalah harta karun perusahaan kami, kata direktur utama sendiri. Tidak ada orang yang menguasai bahasa Mongolia dan Indonesia dengan sempurna, serta memahami budaya kedua negara sebaik Altan Setsek. Ketika Altan Setsek pertama kali pulang untuk perjalanan dinas ke Mongolia, seluruh keluarga menyambutnya di Bandara Ulaan Baatar. Itu adalah reuni setelah 4 tahun. "Nak, kamu benar-benar berhasil." Sang ayah memeluk Altan Setsek erat. Ibunya sudah pulih sepenuhnya. Kedua adiknya sudah tumbuh besar dan gagah. Tapi yang lebih mengejutkan adalah perubahan di desanya. Kisah sukses Altan Setsek menyebar dan banyak anak-anak mulai belajar bahasa Indonesia. Di desa bahkan dibuka sebuah kursus kecil. "Kakak, kamu pahlawan kami," kata Temu Ujin dengan bangga. "Aku juga sudah mulai belajar bahasa Indonesia." Ketika ia bertemu dengan pejabat pemerintah Mongolia untuk urusan pekerjaan, mereka juga mengenali Altan Setsek. "Jadi ini Mbak Altan Setsek yang terkenal itu ya? Anda adalah panutan bagi pemuda-pemudi Mongolia." Altan Setsek dengan cemerlang menjalankan perannya sebagai penerjemah dan negosiator, membantu perusahaan mendapatkan persyaratan terbaik dari pemerintah Mongolia. Atas jasanya itu, Altan Setsek mendapatkan bonus khusus. Dengan uang itu, hal pertama yang dilakukan Altan Setsek adalah menepati janjinya pada sang kakek. Ia membelikannya 10 ekor kuda pacu Mongolia terbaik. Sang kakek dengan berlinang air mata berkata, "Menjual Herland adalah keputusan paling benar dalam hidupku. Kau bukan hanya membawa pulang 10 ekor kuda, kau membawa pulang masa depan untuk keluarga kita." Kisah Altan Setsek menyebar ke seluruh Mongolia. Sebuah stasiun televisi membuat film dokumenter tentangnya, dan ia muncul di halaman depan koran dengan judul "Gadis yang menjual 100 domba, menghubungkan Mongolia dan Indonesia." Di Indonesia, kisahnya juga menimbulkan gaung. Sebuah acara bincang-bincang di televisi datang untuk mewawancarainya, dan Altan Setsek berbagi, "Indonesia bagi saya adalah negeri penuh kesempatan. Tapi yang terpenting adalah hati orang-orangnya. Awalnya saya merasa dingin, tapi seiring waktu saya mengerti ketulusan mereka." Pada tahun kelima, Altan Setsek mendapat kesempatan yang lebih besar lagi. Perusahaan menunjuknya sebagai direktur cabang Mongolia. Di usia 28 tahun, menjadi direktur cabang adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ibu Altan Setsek bukan sekadar karyawan, ia adalah masa depan perusahaan kami, kata komisaris utama saat menyerahkan surat keputusan. Altan Setsek kembali ke Mongolia dan membuka kantor. Ia merekrut 50 karyawan, setengahnya adalah anak-anak muda Mongolia yang bisa berbahasa Indonesia. Bagi mereka, Altan Setsek adalah simbol harapan. "Saya juga ingin menjadi seperti Anda, Altan Setsek," kata seorang karyawan baru. Altan Setsek tersenyum dan menjawab, "Jangan menyerah pada mimpi. Saya memulai dari 100 ekor domba, tapi sekarang saya menciptakan lapangan kerja untuk ratusan orang." Perusahaan terus berkembang. Berkat kemampuan Altan Setsek, perdagangan antara Indonesia dan Mongolia meningkat pesat dan ia menerima piagam penghargaan dari pemerintah kedua negara. Suatu hari, Altan Setsek mengunjungi kembali pusat bahasa di Jakarta. Ia diundang untuk memberikan kuliah umum di hadapan para juniornya. Ketika ia masuk ke auditorium, lebih dari 100 mahasiswa menyambutnya dengan tepuk tangan. "Kakak, bagaimana kakak bisa meraih sukses seperti itu?" tanya seorang mahasiswa. Altan Setsek berpikir sejenak dan menjawab, "Jangan menyerah. Itu saja. Saya menangis setiap hari, tapi keesokan harinya saya bangkit lagi. Jatuh itu tidak menakutkan, yang penting adalah bangkit kembali." Setelah acara, Altan Setsek bertemu dengan Bima, saingan lamanya. Ia mewarisi perusahaan ayahnya,
dan sedang berbisnis. Altan Setseg, ayo kita bekerja sama, tawar Bima. Kemampuanmu dan modalku jika digabungkan bisa menciptakan keajaiban. Mereka berjabat tangan. Dendam masa lalu telah sirna. Sekarang mereka adalah kolega. Altan Setseg kini menjadi ahli terkemuka tentang Indonesia di Mongolia. Ia diundang menjadi penerjemah untuk Presiden Mongolia saat berkunjung ke Indonesia dan berpartisipasi dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas FTA antara kedua negara. Dan kemudian terjadilah peristiwa yang paling membahagiakan. Adiknya, Temu Ujin, diterima di universitas bergengsi di Indonesia. Altan Setseg membiayai seluruh kuliahnya dan Temu Ujin berangkat untuk belajar di Jakarta. Semua ini berkatmu. Kamu yang membuka jalan untukku, kata Temu Ujin dengan penuh terima kasih. Tapi perjalanan Altan Setseg tidak berhenti di situ. Ia punya mimpi yang lebih besar lagi. Mari kita kembali sejenak ke saat Altan Setseg pertama kali tiba di Indonesia. Ketika ia menginjakkan kaki di Bandara Soekarno-Hatta, Altan Setseg merasa sesak napas. Langit-langit yang megah, eskalator, ribuan orang asing. Semuanya terlalu luar biasa. Sekarang aku harus kemana? Altan Setseg kebingungan mencari papan petunjuk. Ia bisa membaca bahasa Indonesia, tapi bandara itu terlalu rumit. Kamu dari Mongolia ya? Tiba-tiba seseorang bertanya padanya. Itu adalah seorang relawan bandara. Mari saya bantu. Altan Setseg menghela napas lega. Iya, Bu, saya harus ke Cikarang. Ibu relawan yang baik hati itu mengantarnya sampai ke halte bus Damri. Pasti lelah ya, tapi kamu kelihatan tegar sekali. Anak saya juga merantau, jadi saya tahu perasaan itu. Kata-kata hangat itu menjadi penghiburan besar bagi Altan Setseg. Tidak semua orang Indonesia itu dingin. Di dalam bus menuju Cikarang, Altan Setseg menatap keluar jendela dengan takjub. Gedung-gedung tinggi, jalanan yang rapi, lalu lintas yang padat, dunia yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Mongolia. Tapi ketika mereka tiba di kawasan industri Cikarang, pemandangannya berubah, pabrik-pabrik kelabu, udara yang menyesakkan. Para pekerja dengan wajah lelah, sama sekali tidak seperti Jakarta yang gemerlap. Ketika ia menata barang-barang di kamar kosnya, Altan Setseg mengalami sedikit syok. 3 teman sekamarnya berasal dari negara yang berbeda-beda, Laos, Kamboja, dan Uzbekistan. Kamu bisa bahasa Indonesia? Tanya Lin, gadis dari Laos. Iya, sedikit. Ketika Altan Setseg menjawab, semua terkejut. Wah, hebat. Kami ini tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi susah sekali, desa Sophie, gadis dari Kamboja. Malam itu, Altan Setseg berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit. Ia rindu rumah, rindu sup daging domba buatan ibunya, rindu teh susu kuda dari ayahnya, rindu tawa adik-adiknya. Apakah keputusanku datang ke sini sudah benar? Rasa cemas menyelimutinya. Keesokan harinya, di hari pertama kerja, Altan Setseg sudah kebingungan di pos Satpam. Satpam itu menanyakan sesuatu padanya, tapi ia tidak mengerti. Hah? Anak baru? Itu adalah logat Betawi kental sang Satpam. Altan Setseg berdiri termangu, dan seorang karyawan yang mengantre di belakangnya mengomel. Elah, lama banget sih. Minggir, minggir. Dengan susah payah masuk ke dalam pabrik, Altan Setseg disambut tatapan dingin. Orang asing lagi. Belakangan ini orang asing kebanyakan ya, terdengar suara lain. Altan Setseg menundukkan kepala dan berjalan ke posnya. Oleg menjelaskan cara bekerja, tapi karena banyak istilah teknis, ia sulit mengerti. Ya ampun, begini saja tidak tahu, tapi nekat ke sini. Oleg menunjukkan ketidaksabarannya, kerjakan seperti ini. Saat istirahat makan siang, Altan Setseg pergi ke kantin dan kembali bingung. Ia bisa membaca menu, tapi tidak tahu cara memesan. Mau apa, Neng? Tanya ibu-ibu di warung. Anu, Bu, saya... Altan Setseg tergagap. Orang-orang di antrean belakangnya mulai mengeluh. Cepetan dong, lapar nih. Akhirnya, Altan Setseg asal menunjuk 1 porsi dan duduk. Itu adalah sayur asam, tapi rasanya sangat asam sampai air matanya keluar. Kenapa nangis? Seseorang di meja sebelah tertawa. Makan sayur asam aja nggak bisa, kok kerja di Indonesia? Altan Setseg mencoba cepat-cepat menghabiskan nasinya dan berdiri. Ia pergi ke toilet, membasuh muka, dan menenangkan diri.
Jangan menangis, tidak boleh hancur di sini. Keluarga percaya padaku. Sore harinya, Altan Setseg membuat kesalahan. Ia salah menyortir komponen. Kamu ngapain? Teriak mandornya. Gara-gara kamu, sekarang semua harus disortir ulang, paham? Maaf pak, Altan Setseg meminta maaf. Tapi pria itu terus berteriak. Maaf doang, inilah kenapa saya benci kerja sama orang asing. Sepulang kerja, Altan Setseg kembali ke kos dengan lelah. Teman-teman sekamarnya punya wajah yang sama. Gimana hari ini? Tanya Lin. Capek sekali, jawab Altan Setseg jujur. Iya, semua juga begitu. Alasan kita bertahan di sini cuma satu, keluarga. Sophie mengeluarkan foto dari dompetnya. Dua anak perempuannya yang masih kecil tersenyum ceria. Altan Setseg juga mengeluarkan foto keluarganya. Foto seluruh keluarga di depan yurt. Kakeknya berdiri di samping Herlen. Malam itu, Altan Setseg menulis di buku hariannya, hari pertama di Indonesia. Semuanya asing dan menakutkan, tapi aku tidak boleh lari. Beban di pundakku terlalu berat. Beban 100 domba, beban Herlen, beban harapan seluruh keluarga. Besok aku akan lebih baik, pasti. Tapi saat itu Altan Setseg belum tahu. Hari-hari seperti itu akan terus berlanjut selama 1.500 hari ke depan. Setelah 6 bulan di Indonesia, Altan Setseg masih sendirian. Ia selalu makan siang sendirian dan tidak pernah diajak ikut acara kumpul-kumpul kantor. Lalu suatu hari, muncul seorang tokoh tak terduga. Halo, Altan Setseg. Dia adalah Bapak Budi Hartono, manajer baru, 42 tahun, berkacamata, seorang karyawan kantor biasa. Saya dengar kamu dari Mongolia. Altan Setseg waspada. Selama 6 bulan terakhir, ia tidak punya pengalaman baik dengan atasan orang Indonesia. Saya hanya suka sejarah. Pak Budi tersenyum. Sejarah Mongolia, terutama tentang Genghis Khan, saya sangat tertarik. Kamu tahu tentang hubungan antara Indonesia dan Mongolia? Mata Altan Setseg berbinar. Ini pertama kalinya seseorang menanyakan hal seperti itu. Iya, Pak. Saya tahu bahwa kerajaan Majapahit dulu pernah menahan serangan dari Kekaisaran Mongol. Dan justru itu yang membuat saya penasaran dan ingin tahu tentang negeri yang bisa bertahan dan menjadi begitu kuat. Mata Pak Budi melebar. Wah, kamu benar-benar tahu ya. Saya juga tertarik dengan periode sejarah itu. Mereka terlibat dalam percakapan panjang saat makan siang. Untuk pertama kalinya, Altan Setseg benar-benar berdialog dengan orang Indonesia. Sebenarnya, kakek saya dulu seorang sejarawan, kata Pak Budi. Beliau sangat mengagumi Genghis Khan. Beliau sering bercerita tentang kehebatan bangsa Mongol. Altan Setseg terkejut. Berarti, kita mungkin punya kesamaan minat. Tepat sekali, Pak Budi tersenyum. Siapa tahu, semangat kita sama. Sejak hari itu, Pak Budi menjadi mentor bagi Altan Setseg. Altan Setseg. Saya akan ajari kamu tentang budaya perusahaan di Indonesia, nasihat Pak Budi. Di sini kecepatan dan ketepatan sangat penting, dan hubungan atasan bawahan adalah kuncinya. Pak Budi mengajari Altan Setseg cara menggunakan bahasa formal yang tepat, dan juga memberitahunya tentang aturan-aturan tak tertulis di perusahaan. Hal-hal seperti membuatkan kopi, mengambilkan minum, biasanya dilakukan oleh anak baru. Statusmu sebagai orang asing bukan pengecualian. Sebaliknya, kamu harus lebih berusaha agar diakui. Altan Setseg mengikuti nasihat Pak Budi. Setiap pagi ia datang lebih awal, membersihkan area kerja, dan sukarela membuatkan kopi untuk semua orang. Awalnya rekan-rekan kerjanya memandangnya sebelah mata, tapi perlahan mereka mulai lebih terbuka. Suatu hari ada acara makan-makan kantor. Altan Setseg lagi-lagi tidak diajak, tapi Pak Budi angkat bicara. Altan Setseg juga bagian dari tim kita. Ayo pergi bersama. Di restoran, Altan Setseg untuk pertama kalinya mencoba bir. Rasanya pahit, tapi perasaan kebersamaan dengan rekan-rekannya terasa menyenangkan. Altan, nyanyi lagu Mongolia dong, kata Oleg, kepala shift. Suaranya tidak lagi sedingin dulu. Altan Setseg menyanyikan sebuah lagu rakyat Mongolia. Lagu tentang angin padang rumput dan derap kaki kuda. Semua terdiam mendengarkan. Wah, indah sekali. Seseorang bertepuk tangan. Tidak mengerti artinya, tapi entah kenapa sangat menyentuh. Pak Budi menjelaskan. Lagu itu bercerita tentang kehidupan kaum nomaden Mongolia.
tentang perasaan orang yang meninggalkan kampung halaman ke negeri yang jauh. Suasana menjadi lebih hangat. Semua orang memandang Altan Setsek dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai orang asing yang hanya datang untuk mencari uang, tapi sebagai manusia yang juga merindukan keluarga dan kampung halaman. "Maaf ya, Altan," kata Oleg. "Dulu aku terlalu dingin padamu. Sebenarnya, aku juga merantau dari desa ke Jakarta, dulu juga sangat susah." Malam itu, untuk pertama kalinya, Altan Setsek merasa menjadi bagian dari sesuatu. Hubungannya dengan Pak Budi berlanjut. Di akhir pekan, mereka pergi ke museum bersama untuk belajar sejarah Indonesia. Kadang-kadang ia bahkan makan malam bersama keluarganya. "Papa, ini tante yang dari Mongolia itu ya?" tanya Kinar, putri Pak Budi. "Iya, sayang. Dia sendirian datang ke sini dari negeri yang jauh." "Wah, hebat. Tante, ajari aku bahasa Mongolia dong." Altan Setsek mengajari gadis kecil itu beberapa frasa sederhana, dan Kinar dengan cepat menirukannya. "Kinar memang punya bakat bahasa," istri Pak Budi tertawa. "Berkat Altan Setsek, wawasan kami juga jadi lebih luas." Suatu hari Pak Budi berkata dengan serius, "Altan Setsek, coba daftar kuliah kelas karyawan. Ambil jurusan manajemen bisnis atau perdagangan, akan ada lebih banyak peluang bagus, tapi biayanya." Altan Setsek ragu. "Ada program beasiswa dan juga jalur khusus untuk pekerja asing. Biar saya carikan informasinya untukmu." Dengan bantuan Pak Budi, Altan Setsek mempersiapkan dokumen dan mendaftar ke program kelas karyawan di Fakultas Manajemen Bisnis sebuah universitas di Jakarta. Di hari wawancara, Pak Budi ikut menemaninya. "Jangan khawatir, kemampuanmu sudah cukup." Pihak universitas sangat terkejut dengan tingkat kemahiran bahasa Indonesia Altan Setsek dan tersentuh oleh tekadnya untuk menjadi spesialis yang menghubungkan Mongolia dan Indonesia. 2 minggu kemudian, surat pemberitahuan penerimaan datang. Ia juga mendapatkan beasiswa 50%. "Pak Budi, saya sangat berterima kasih," kata Altan Setsek dengan berlinang air mata. "Tidak perlu, itu semua berkat kemampuanmu." Pak Budi menepuk pundaknya. "Sebenarnya, saya juga banyak belajar darimu. Keberanian untuk menantang, kegigihan untuk tidak menyerah. Itu adalah hal yang sudah saya lupakan." Di perusahaan juga terjadi perubahan. Ketika berita bahwa Altan Setsek diterima kuliah menyebar, pandangan rekan-rekannya berubah. "Altan Setsek hebat ya, siang kerja, malam kuliah. Hidupnya lebih punya tujuan daripada kita, jadi malu." Altan Setsek tidak lagi sendirian. Ini adalah keajaiban yang diciptakan oleh kehangatan hati satu orang, Bapak Budi Hartono, dan Pak Budi memberikan nasihat terakhir pada Altan Setsek. "Altan Setsek, ingat, untuk sukses di Indonesia, kemampuan itu penting, tapi hubungan antar manusia lebih penting lagi. Ketulusan akan selalu dihargai." Memulai kehidupan sebagai mahasiswi, Altan Setsek menjadi lebih sibuk. Siang hari bekerja di pabrik, dari jam 6 sampai 10 malam kuliah. Tugas dan persiapan ujian harus dikerjakan larut malam. Suatu malam, Altan Setsek harus lembur. Ada pesanan mendesak, dan ia harus bekerja sampai jam 11 malam. Karyawan lain sudah pulang. Di pabrik hanya tersisa Altan Setsek dan Pak Budi. "Altan Setsek, lapar?" tanya Pak Budi. "Mau bikin mie instan?" Di ruang istirahat yang kecil, Pak Budi memasak mie, tapi ada sesuatu yang istimewa. "Itu apa, Pak?" tanya Altan Setsek. "Oh, ini telur sama sambal. Ini cara orang sini masak Indomie," Pak Budi tertawa. "Kalau di Mongolia mie instan dimakan pakai apa? Kami menambahkan daging kering. Namanya borts, dibuat dengan mengeringkan daging di musim dingin." Mata Pak Budi berbinar. "Oh, kedengarannya enak. Kamu punya?" Altan Setsek mengeluarkan bungkusan kecil dari tasnya. "Ibu yang kirim. Katanya untuk dimakan kalau rindu rumah." "Coba kita tambahkan," usul Pak Budi. Mereka menambahkan borts ke dalam Indomie, dan setelah mencicipi sesendok, mereka saling berpandangan. "Wah, luar biasa," seru Pak Budi. "Kuahnya jadi jauh lebih kaya, rasa yang benar-benar baru." Altan Setsek juga terkejut. "Benar, saya tidak menyangka Indomie Indonesia dan borts Mongolia bisa begitu cocok." Malam itu, sambil makan mie dari satu mangkuk, mereka banyak berbincang.
Sebenarnya, waktu kecil saya juga miskin. Aku Pak Budi. Keluarga saya juga perantau, jadi kami tidak punya apa-apa. Mie instan adalah makanan termewah. Altan Setsek juga mengaku, keluarga saya bahkan tidak punya uang untuk beli mie. Indomie di Mongolia itu barang impor yang mahal, jadi saya pikir kalau datang ke Indonesia, saya akan makan mie setiap hari. Mereka berdua tertawa. Dua negara berbeda, dua situasi berbeda, tapi kesulitan hidup yang terkandung dalam semangkuk mie terasa begitu mirip. Altan Setsek, menurutmu ini bisa jadi ide bisnis tidak? Kata Pak Budi tiba-tiba. Mie instan hibrida Indonesia-Mongolia? Serius Pak? Altan Setsek terkejut. Tentu saja, sekarang makanan fusion sedang populer. Apalagi masakan Indonesia semakin dikenal di seluruh dunia. Jika digabungkan dengan bahan-bahan tradisional Mongolia, Pak Budi mengeluarkan buku catatan dan mulai menuliskan ide. Indomie rasa borts, sate domba bumbu rendang, gulai kambing dengan yogurt Mongolia. Altan Setsek juga ikut antusias. Arul, keju kering tradisional Mongolia, dikombinasikan dengan kue lapis Indonesia juga sepertinya menarik. Percakapan malam itu kemudian membawa perubahan besar. Pak Budi dan Altan Setsek setiap akhir pekan bereksperimen dengan masakan hibrida dan mengembangkan resep. Mereka juga memberikannya pada rekan-rekan kerja untuk dicicipi. Reaksinya luar biasa. Enak sekali. Oleg mengacungkan jempol. Ini bisa dijual. Kabar menyebar. Mereka diundang untuk berpartisipasi dalam Festival Kuliner Nusantara di Jakarta. Mereka membuka tenda dengan nama Dapur Mongol Indo Altan Setsek. 100 porsi yang disiapkan pada hari pertama ludes hanya dalam 2 jam. Terutama Indomie rasa borts yang sangat disukai. Yang mengantre bukan hanya orang Indonesia, tapi juga para ekspatriat. Inilah pertukaran budaya yang sesungguhnya, puji Ketua Panitia Festival, melintasi batas negara dengan makanan. Koran lokal juga menulis artikel berjudul Semangkuk Persahabatan Pria Indonesia dan Gadis Mongolia. Suatu hari, sebuah perusahaan makanan besar menghubungi mereka. Kami ingin membeli resep Indomie Borts Anda. Kami ingin meluncurkan produk resminya. Altan Setsek dan Pak Budi tidak percaya. Mereka tidak menyangka semangkuk mie yang dimakan saat lembur bisa menjadi kesempatan sebesar ini. Uang dari kontrak itu membuka peluang baru bagi Altan Setsek. Ia melunasi biaya kuliahnya dan bisa mengirim lebih banyak uang untuk keluarga. Tapi yang lebih penting adalah kepercayaan diri. Altan Setsek sadar bahwa ia bukan hanya seorang buruh, tapi orang yang bisa menciptakan nilai. Pak Budi, semua ini berkat Bapak, ucap Altan Setsek berterima kasih. Tidak apa-apa, ini hanya budayamu yang bertemu dengan budayaku, Pak Budi tersenyum. Inilah multikulturalisme yang sesungguhnya kan? Setelah kesuksesan Indomie Borts, kehidupan Altan Setsek berubah total. Perusahaan menunjuknya sebagai penanggung jawab pasar Mongolia, dan di universitas ia diakui sebagai mahasiswa terbaik. Tapi Altan Setsek tidak mau menyimpan kesuksesan itu untuk dirinya sendiri. Saya ingin membantu orang-orang Mongolia seperti saya yang datang ke Indonesia, kata Altan Setsek pada Pak Budi. Di sekitar kawasan industri Cikarang, banyak sekali orang Mongolia. Sebagian besar dari mereka juga datang dengan mimpi yang sama, seperti Altan Setsek. Tapi mereka menghadapi kesulitan karena kendala bahasa dan perbedaan budaya. Altan Setsek mulai mengadakan kelas bahasa Indonesia gratis di akhir pekan. Awalnya hanya ada 5 orang di kelas. Mereka belajar di sudut kecil sebuah warung kopi. Bahasa Indonesia tidak sesulit itu. Kalau saya bisa, kalian juga bisa, Altan Setsek menyemangati. Kabar dari mulut ke mulut menyebar, dan jumlah siswanya mulai bertambah. Sebulan kemudian ada 20 orang, 2 bulan kemudian sudah lebih dari 50 orang. Karena tempatnya sempit, ia meminta bantuan ke Pusat Kebudayaan Kota Cikarang. Kami sangat membutuhkan orang seperti Anda, Altan Setsek, sambut kepala pusat. Kami ingin mengundang Anda sebagai pengajar resmi. Altan Setsek menjadi pengajar bahasa Indonesia di akhir pekan. Gajinya kecil, tapi ia merasa melakukan sesuatu yang penting. Di antara murid-muridnya, banyak orang dengan nasib yang berat. Batsur, seorang sarjana dari Universitas Nasional Mongolia, tapi di Indonesia ia bekerja sebagai petugas kebersihan di pabrik. Andai saja saya bisa bahasa Indonesia. Ia selalu mengeluh.
Altan Setseg membimbing Batsur secara pribadi. 6 bulan kemudian, ia menjadi penerjemah di sebuah perusahaan Indonesia. Altan Setseg, Anda mengubah hidup saya, kata Batsur dengan berlinang air mata. Murid lainnya adalah seorang gadis berusia 19 tahun. Ia datang ke Indonesia bersama orang tuanya, tapi tidak bisa beradaptasi di sekolah dan putus sekolah. Mungkin saya bodoh. Bahasa Indonesia sulit sekali. Dijol Zaya sering menangis. Altan Setseg berkata pada Dijol Zaya, saya juga dulu begitu. Awalnya saya sama sekali tidak mengerti apa yang orang Indonesia katakan. Tapi lihat, sekarang saya bahkan kuliah. Dengan dukungan Altan Setseg, Dijol Zaya mengikuti ujian paket C dan akhirnya diterima di universitas. Kisah-kisah sukses seperti ini menyebar, dan kelas bahasa Indonesia Altan Setseg mulai disebut kelas harapan. Suatu hari, kru film dokumenter dari sebuah stasiun TV nasional Indonesia datang. Kami ingin membuat film dokumenter tentang kisah Anda, Altan Setseg. Kisah seorang anak muda yang menghubungkan Indonesia dan Mongolia. Altan Setseg ragu. Saya bukan orang yang istimewa. Justru itu yang istimewa, kata sang sutradara. Orang biasa yang melakukan hal-hal luar biasa, itulah yang benar-benar menyentuh. Syuting berlangsung selama 3 bulan. Kamera mengikuti kehidupan sehari-hari Altan Setseg. Pagi-pagi bekerja di pabrik, malam hari kuliah, akhir pekan mengajar, dan sesekali panggilan video dengan keluarga di Mongolia. Ada momen yang sangat mengharukan saat syuting. Ibu Altan Setseg menyapa para siswa di kelas bahasa Indonesia melalui panggilan video dari yurtnya. Anak-anakku, berusahalah. Kalau anak saya bisa, kalian juga bisa. Masa depan Mongolia ada di tangan kalian. Semua siswa menangis. Suara seorang ibu dari kampung halaman mengingatkan mereka pada ibu mereka masing-masing. Film dokumenter itu diberi judul Keajaiban 100 Domba. Begitu ditayangkan, film itu memecahkan rekor rating dan menjadi topik hangat di internet. Orang-orang seperti inilah pahlawan sejati. Contoh nyata bagi masyarakat multikultural Indonesia. Melihat Altan Setseg, saya jadi malu. Apa yang sudah saya lakukan dengan hidup saya? Ribuan komentar dipublikasikan. Setelah acara itu tayang, kehidupan Altan Setseg kembali berubah. Ia mendapat banyak sekali undangan untuk menjadi pembicara, dan perusahaan-perusahaan ingin merekrutnya sebagai konsultan isu-isu multikultural. Tapi perubahan paling signifikan terjadi di Cikarang. Kelas Bahasa Indonesia Altan Setseg diakui sebagai lembaga pendidikan resmi. Bupati Bekasi secara pribadi bertemu dengan Altan Setseg. Altan Setseg adalah kebanggaan Bekasi. Pemerintah daerah akan memberikan dukungan penuh. Gedung baru, pendanaan buku pelajaran, perekrutan asisten pengajar. Kelas kecil Altan Setseg berkembang menjadi pusat pendidikan Mongolia di Bekasi. Pada acara peresmian, lebih dari 100 orang Mongolia hadir. Altan Setseg mengambil mikrofon dan berkata, 5 tahun yang lalu, saya tersesat dan menangis di tanah ini. Saya tidak bisa bahasa Indonesia, saya tidak punya teman. Tapi sekarang, tempat ini telah menjadi rumah kedua saya. Jangan menyerah. Sekarang, Indonesia siap merangkul kita. Tepuk tangan riuh membahana. Malam itu, Altan Setseg menulis di buku hariannya, hari ini saya sadar, kesuksesan bukanlah sesuatu yang diraih sendiri, tapi sesuatu yang dicapai bersama. Sekarang, saya akan membalas bantuan yang saya terima kepada orang lain. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Pada musim semi di tahun kelima masa tinggalnya di Indonesia, Altan Setseg menerima telepon yang tak terduga. Kakak, ibu, suara adiknya, temu Ujin, bergetar. Ibu sakit, kata dokter. Katanya waktunya tidak banyak lagi. Altan Setseg hampir menjatuhkan teleponnya. Aku akan segera pulang. Aku akan beli tiket pesawat sekarang juga. Tapi ada satu masalah. Waktu itu bertepatan dengan perpanjangan visanya, dan jika ia keluar dari negara, ia bisa bermasalah saat akan masuk kembali. Pak Budi mengetahui situasi Altan Setseg dan melaporkannya ke manajemen perusahaan. Yang mengejutkan, direktur utama turun tangan. Altan Setseg adalah aset berharga perusahaan kami. Saya pribadi akan pergi ke kantor imigrasi dan menjelaskan semuanya. 3 hari kemudian, izin masuk kembali khusus dikeluarkan.
Perusahaan juga menanggung tiket pesawat pulang pergi. Altan Setseg, temani ibumu, jangan khawatirkan pekerjaan, kata direktur dengan hangat. Dalam perjalanan ke Bandara Soekarno-Hatta, Altan Setseg teringat 5 tahun yang lalu. Saat itu ia datang ke Indonesia dengan harapan. Sekarang ia pulang ke kampung halaman dengan duka. Di pesawat menuju Mongolia, Altan Setseg mengenang momen-momen bersama ibunya. Nak, di Indonesia jangan terlalu lelah. Kalau tidak kuat, pulang saja, kata-kata ibunya di hari ia berangkat. Ibu, aku lulus UKBI level tertinggi. Suara gembira ibunya di telepon saat ia memamerkan prestasinya. Ketika ia tiba di Bandara Ulaan Baatar, Temujin sudah menunggu. Adik laki-laki yang tidak ia temui selama 5 tahun sudah begitu besar. Kakak, cepat, ibu menunggumu. Selama 4 jam perjalanan ke desa, hati Altan Setseg tidak tenang. Ia berdoa agar tidak terlambat, agar masih bisa bertemu ibunya. Ketika ia sampai di yurt, seluruh desa sudah berkumpul. Melihat Altan Setseg, semua orang menyingkir, memberinya jalan. Ibunya terbaring di tempat tidur, tapi ia masih mengenali Altan Setseg. Dengan susah payah, ia mengangkat tangan dan mengelus wajah Altan Setseg. Anakku sudah pulang, ibu rindu sekali. Altan Setseg memegang tangan ibunya dan menangis terseduh-seduh. Ibu, maafkan saya, seharusnya saya lebih sering pulang. Tidak nak, ibu tahu kamu baik-baik saja di Indonesia. Itu sudah cukup membuat ibu bahagia. Ibunya mengeluarkan sebuah amplop tua dari bawah bantal. Ini surat pertamamu dari Indonesia. Ibu baca setiap hari, sampai hafal. Altan Setseg membuka surat itu. Itu adalah surat yang ia tulis seminggu setelah tiba di Indonesia 5 tahun yang lalu. Ibu, Indonesia adalah negeri yang luar biasa. Gedung-gedung tinggi, kereta yang cepat, dan sayur asam yang rasanya aneh, semuanya asing. Tapi aku yakin aku bisa. Demi keluarga kita, demi ibu, aku pasti akan sukses. Ibunya tersenyum. Kamu sudah menepati janjimu. Ibu sangat bangga padamu. Selama 3 hari, Altan Setseg tidak beranjak dari sisi ibunya. Ia menceritakan kehidupannya di Indonesia, menunjukkan foto-foto, dan bahkan memasakkan masakan Indonesia untuknya. Ini sayur asem, ibunya mencicipi dan tertawa. Tidak kusangka anakku bisa makan makanan seaneh ini. Penduduk desa juga datang menjenguk. Semua memperlakukan Altan Setseg seperti pahlawan. Berkat Altan Setseg, anakku juga jadi mau belajar bahasa Indonesia. Altan Setseg telah membuka jalan bagi mereka. Ibunya sangat bangga. Anakku telah menjadi harapan seluruh desa. Di malam terakhir, ibunya memanggil Altan Setseg. Nah, kalau nanti ibu pergi, jangan sedih. Hidupmu yang baik, itu adalah surga bagi ibu. Lalu ia memberinya sebuah kantong kecil. Di dalamnya ada sebuah gelang perak. Ini pusaka keluarga kita. Sekarang ini milikmu, nanti wariskan pada putrimu. Keesokan paginya, ibunya meninggal dengan tenang. Sampai akhir ia memegang tangan Altan Setseg. Ratusan orang datang ke pemakamannya. Semua ingat bahwa Altan Setseg dengan uang yang dikirimnya telah membantu membangun sekolah di desa. Anaknya telah mengubah seluruh desa kami, kata kepala desa dalam pidato perpisahannya. Altan Setseg adalah jembatan antara Indonesia dan Mongolia. Di hari ia kembali ke Indonesia, Altan Setseg berdiri di depan makam ibunya. Ibu, sekarang semuanya baru dimulai. Apa yang ibu impikan, akan aku wujudkan. Setelah kematian ibunya, Altan Setseg hidup dengan lebih giat. Ia menenggelamkan kesedihannya dalam pekerjaan dan berusaha menepati janji pada ibunya. Ketika ia kembali ke Indonesia, semua orang di perusahaan menyambutnya dengan hangat. Altan Setseg, yang sabar ya. Kami adalah keluargamu, Pak Budi menghibur. Perusahaan memberikan proyek baru pada Altan Setseg, membuka pusat pameran produk-produk Indonesia di Ulaan Baatar, Mongolia. Altan Setseg akan menjadi penanggung jawab utama karena dialah yang paling mengenal Mongolia, kata direktur. Altan Setseg bolak-balik antara Indonesia dan Mongolia, mengerjakan proyek itu. Ia bertemu dengan pejabat pemerintah di kedua negara, bernegosiasi dengan pengusaha lokal, dan melakukan pekerjaan penerjemahan lisan dan tulisan. 6 bulan kemudian, Pusat Perdagangan Indonesia-Mongolia dibuka di pusat kota Ulaan Baatar. Pada upacara peresmian, para menteri dari kedua negara hadir.
Pusat ini bisa terwujud berkat talenta seperti Altan Setseg, kata Menteri Perdagangan Indonesia. Menteri Mongolia menjawab, Altan Setseg adalah kebanggaan kami, panutan bagi pemuda-pemudi Mongolia. Pusat itu meraih sukses besar. Ratusan UKM dari Indonesia membuka stan mereka, dan para pembeli dari Mongolia berbondong-bondong datang. Nilai transaksi awal melebihi 10 juta dolar. Peran Altan Setseg bukan sekadar penerjemah. Ia adalah jembatan yang menjembatani perbedaan budaya, menyelesaikan kesalahpahaman, dan membangun kepercayaan. Kalau bukan karena Altan Setseg, kami pasti sudah menyerah. Seorang perwakilan perusahaan Indonesia berterima kasih. Kami sama sekali tidak mengerti budaya bisnis Mongolia. Pengusaha Mongolia mengatakan hal yang sama. Berkat penjelasan Altan Setseg, kami bisa memahami para pengusaha Indonesia atas jasanya yang diakui. Altan Setseg menerima penghargaan dari Perdana Menteri Indonesia, hal yang sangat langka bagi seorang pekerja asing. Pada upacara penghargaan, Altan Setseg memberikan pidato singkat. Saya memulai dari 100 ekor domba dan seekor kuda, tapi Indonesia memberi saya kesempatan, dan sekarang saya menghubungkan dua negara. Saya percaya inilah kerjasama yang saling menguntungkan yang sesungguhnya. Pers menjuluki Altan Setseg sebagai diplomat rakyat. Saat itu, kesempatan yang lebih besar datang pada Altan Setseg. Korporasi Nusantara Jaya, sebuah konglomerat besar di Indonesia, ingin merekrutnya sebagai Direktur Jenderal untuk pasar Mongolia. Gajinya 3 kali lipat dari yang sekarang. Kami juga akan memberikan opsi saham, tawar Direktur SDM. Altan Setseg berpikir keras. Uang memang penting, tapi meninggalkan perusahaan dan Pak Budi yang telah banyak membantunya terasa berat. Pak Budi bicara lebih dulu. Altan Setseg, pergilah. Sudah saatnya kamu ke panggung yang lebih besar. Direktur perusahaannya saat ini juga mendukung. Ini adalah kehormatan bagi perusahaan kami. Sekarang pergilah dan lakukan hal-hal yang lebih besar. Altan Setseg pindah ke Korporasi Nusantara Jaya. Ia diperlakukan sebagai eksekutif puncak dan memimpin tim beranggotakan 20 orang. Proyek pertamanya adalah membangun pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Mongolia. Ini adalah proyek besar yang melibatkan pemerintah Mongolia, pemerintah Indonesia, dan lembaga keuangan internasional. Altan Setseg adalah koordinator yang sempurna. Ia menyelesaikan masalah ganti rugi tanah untuk para nomaden Mongolia, meyakinkan organisasi lingkungan, dan mendapatkan izin dari pemerintah. Ibu Altan Setseg itu jenius, puji manajer proyek. Karena beliau memahami posisi kedua belah pihak, semua masalah selesai dengan sangat cepat. 2 tahun kemudian, pembangkit listrik itu selesai dibangun. Pada upacara peresmian yang dihadiri oleh Presiden Mongolia, Altan Setseg menerima bintang jasa. Pembangkit listrik ini adalah simbol kerjasama Indonesia-Mongolia, kata Presiden. Dan di pusat kerjasama itu ada seorang Altan Setseg. Melihat kesuksesan kakaknya, Temujin juga memutuskan untuk kuliah di Indonesia. Altan Setseg membiayai kuliahnya, dan Temujin diterima di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Aku mengikuti jalan yang kau buka, kata Temujin. Aku juga ingin menjadi penghubung antara dua negara, sepertimu. Adik bungsunya, Bayar, juga giat belajar bahasa Indonesia. Aku juga akan segera menyusul. Kita bertiga akan menjadi tokoh kunci dalam hubungan Indonesia-Mongolia. Suatu hari, Forum Pemuda Asia Pasifik PBB mengundang Altan Setseg untuk menjadi pembicara. Temanya, dari buruh migran menjadi pemimpin global. Altan Setseg berdiri di hadapan ratusan audiens dan berkata, "Dulu saya adalah seorang gadis penggembala di padang rumput Mongolia, tapi ketika saya belajar bahasa Indonesia, seluruh dunia terbuka di hadapan saya. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi jembatan untuk saling memahami dan terhubung." Itulah kisah Altan Setseg, seorang manusia yang memulai dari 100 ekor domba dan seekor kuda pejantan untuk menjadi jembatan antara dua negara. Bagaimana menurut Anda, para pemirsa? Ini adalah perjalanan yang mengharukan, yang menunjukkan bagaimana usaha satu orang bisa mengubah kehidupan puluhan ribu orang, dan bagaimana bahasa bisa mengubah takdir. Adakah di antara Anda yang menghadapi tantangan serupa? Tolong dukung mereka. Dan jika Anda menyukai cerita ini, tolong berikan suka dan berlangganan saluran ini, terutama
Bagikanlah agar kisah-kisah yang menghubungkan Indonesia dan dunia ini bisa diketahui lebih banyak orang. Sampai jumpa di kisah-kisah mengharukan berikutnya. Dengan hormat.